Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Cornelia dengan NIC CP089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. Jadi, e-commerce ini digunakan untuk mendukung kegiatan pembelian dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi melalui internet. Nah, e-commerce ini pada umumnya dikelompokkan menjadi dua buah kategori, yaitu business to business atau biasa disebut dengan B2B, dan business to customer, maksudnya business to consumer atau biasa disebut dengan B2C. Nah, pada perkembangan terakhir, muncul jenis hubungan yang disebut dengan consumer to consumer atau yang disingkat dengan C2C dan consumer to business atau yang disingkat dengan C2B. Nah, modul e-commerce ini merupakan modul yang memungkinkan pengguna Odoo untuk membuat suatu website yang memungkinkan mereka menjual katalog mereka secara online. Nah, modul ini terintegrasi dengan modul sales, inventory, dan accounting untuk memudahkan proses transaksi. Nah, e-commerce merupakan segala bentuk aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan sistem elektronik, seperti misalnya jaringan global internet. Dalam bisnis e-commerce melibatkan proses transaksi secara elektrik atau elektronik untuk proses transfer data, pertukaran data, sistem pengolahan data, dan inventory produk yang keseluruh prosesnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat produk kategori e-commerce dan simulasi checkout furnitur pada Odoo 16. Oke, selanjutnya kita bisa langsung pergi ke SOD-nya, Odoo 16-nya. Oke, untuk yang pertama itu kita akan membuat produk. Langkah yang pertama kita masuk dulu ke Odoo-nya, kemudian kita masuk ke modul website, itu adalah website yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah kita masuk, kita ke menu e-commerce, kemudian kita pilih yang bagian produk. Nah, di sini sudah muncul produk-produknya, kita bisa lihat. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau membuat produk baru, kita tinggal klik yang bagian new. Nah, di sini kita bisa memasukkan misalnya produk name-nya mau buat apa. Jadi kita tinggal ketikkan saja namanya. Kemudian kita juga bisa memasukkan gambar dari produk tersebut. Kita bisa upload dari komputer kita ya, teman-teman. Jadi tinggal diklik aja, terus kita pilih deh gambar yang mana yang mau kita masukin. Nah, terus di sini selanjutnya juga kita untuk produk type-nya itu kita pilih storable product, kemudian kita masukin juga untuk sales price-nya. Nah, terus juga kita masukin juga untuk cost-nya. Dan juga untuk yang bagian internal reference kita masukin. Selanjutnya kalau misalnya sudah semua, tinggal kita save. Nah, itu tinggal kita klik aja itu. Nah, kemudian di sini ada tulisan go to website, bisa kita klik. Nah, ini maksudnya itu agar yang produk yang kita buat ini bisa terpublish ya, teman-teman. Di sini kan bisa kita lihat. Nah, di sini masih unpublish. Nah, kalau unpublish ini kita bisa lihat ya di bagian produknya itu. Kalau unpublish dia belum muncul. Nah, di sini kan ada tulisan publish ya. Nah, untuk yang produk yang kita buat belum muncul. Nah, gimana caranya? Kita bisa masuk lagi, kita klik produk tadi. Nih, kita klik lagi kitchen kabinetnya. Terus kemudian kita masuk ke bagian yang go to website. Nah, untuk tulisan unpublish-nya itu kita bisa ubah menjadi publish. Selanjutnya itu secara otomatis sudah ada di bagian produk.
publish. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, kita kembali lagi misalnya ke bagian produk, terus publish. Nah, kita search ya. Nah, di sini udah ada ya teman-teman yang produk yang tadi kita udah buat. Nah, selanjutnya aku mau buat produk baru lagi, tinggal kita klik yang bagian new. Nah, sama seperti yang tadi, kita masukin juga untuk produk name-nya sama gambar dari produknya tersebut. Tinggal kita klik, terus kita cari dan kita upload foto produknya. Oke, ini kita pilih juga produk type-nya menjadi storable product. Kemudian untuk sales price-nya kita masukin berapa harganya. Kemudian untuk cost-nya juga kita masukin. Juga internal reference-nya kita masukin. Nah, kalau udah, jangan lupa untuk di-save. Kita klik bagian yang icon seperti gambar awan itu untuk menyimpannya. Kemudian untuk mempublishnya seperti yang tadi, kita klik yang bagian go to website. Nah, ini kita bisa klik yang dari unpublish menjadi publish ya teman-teman. Ini kita cek lagi di bagian produknya udah ada atau belum ya untuk meja makannya. Nah, ternyata udah ada karena tadi udah kita publish ya teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya itu akan membuat kategori e-commerce. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa langsung ke e-commerce dan e-commerce kategori. Nah, buat apa? Nah, kategori e-commerce ini bisa memudahkan para konsumennya atau para pembelinya itu dalam mencari produk yang diinginkan. Jadi tinggal klik bagian kategorinya aja, misalnya meja gitu ya, nanti akan muncul semua meja-meja tuh di situ. Kalau misalnya kita mau membuat yang baru, kita tinggal klik yang bagian new, terus kita masukin name-nya. Misalnya di sini aku mau masukin name-nya table. Dan juga kita masukin untuk parent kategorinya misalnya desk, dan websitenya kita masukin nama website kita yaitu MSayur. Kalau udah tinggal di save. Kemudian selanjutnya kita ke bagian e-commerce, terus produk. Nah, kita cari produk mana misalnya mau kita masukin ke kategorinya, misalnya dressing table. Kita klik dulu. Nah, agar dia itu masuk kategorinya, kita konfigurasi dulu ya teman-teman. Nah, di sini kategorinya itu kita masukin dulu misalnya desk, biar dia bisa muncul di kategori desk ini tadi ya teman-teman. Kemudian kita save. Nah, ini secara otomatis tersimpan. Kemudian kita ke site homepage. Kemudian kita lihat nih bagian shop. Nah, ini dia tampilan dari kategori e-commerce. Nah, di sini ada desk, furnitur, dan lain sebagainya. Ini adalah kategorinya. Nah, kemudian kita bisa klik yang Nah, di sini bisa kita lihat ya yang untuk bagian desk itu yang tadi kita masukin yaitu dressing table itu udah masuk ya teman-teman ke kategori yang udah kita buat. Kita kembali ke produk. Misalnya kita klik lagi bagian produk, itu bakalan produknya tidak akan terkategori. Kalau misalnya kita klik yang kategori e-commerce-nya, itu bakalan terkategori ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu aku akan membuat simulasi checkoutnya. Kita ke konfigurasi, terus kita ke setting. Nah, di sini aku sudah menyeting sesuai dengan keinginan kita. Di bagian shop itu dipilih let the user decide. Terus ada buy now, itu maksudnya kalau misalnya kita bisa masukin dulu ke keranjang ya teman-teman. Terus juga ada tulisan buy now, jadi ada pilihannya masukin ke keranjang atau buy now. Terus juga untuk shop produknya itu aku pilih yang text excluded. Kalau misalnya teman-teman mau langsung masukin
misalnya pajaknya harga setelah dikasih pajak tuh bisa diubah sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Nah ini terus ada juga setting-setting yang lain, aku pilih seperti ini teman-teman. Nah kalau misalnya dirasa setting udah pas, tinggal kita klik yang bagian save untuk menyimpan setting yang udah kita buat tadi ya teman-teman, yang udah kita ubah tadi. Oke, selanjutnya itu kita, nah ini kalau misalnya udah di setting, kemudian kita langsung ke simulasi checkoutnya. Kita login dulu. Nah kalau misalnya checkout, kita ke bagian shop. Misalnya mau checkout ini, misalnya kita mau pilih nih barang yang mana mau kita checkout, misalnya meja makan tuh, misalnya mau kuantitasnya berapa, mau 1, 2 atau 3, itu tinggal kita masukin aja. Terus di situ ada tulisan add to cart, itu berarti kita bisa masukin dulu ke keranjang. Continue shopping. Oke, jadi kita bisa melanjutkan proses belanja kita. Oke, selanjutnya untuk barang yang selanjutnya yang mau di check out itu adalah dressing table. Nah kita bisa masukin dulu ke dalam keranjang. Nah itu. Nah kalau misalnya kita ini tinggal kita cek keranjang. Nah tinggal kita klik proses to check out kalau misalnya mau langsung kita check out ya teman-teman. Nah kemudian di sini kita pilih delivery methodnya, misalnya aku pilih yang free delivery charges. Kemudian kita pilih juga misalnya bayarnya mau pakai apa. Misalnya di sini aku milih yang ini, yang wire transfer. Nah kemudian kita lihat tuh kuantitasnya udah benar, jadi kita klik yang pay now. Kita tunggu dulu, ini sedang proses. Oke. Ini dia tampilannya. Setelah itu ordernya S00323 ya teman-teman. Nah setelah itu selanjutnya kita bisa langsung ke yang bagian akun admin ya. Kita bisa lihat ke bagian e-commerce, kemudian unpaid order. Kita lihat orderannya yang punya tadi, yang sudah kita buat tadi, S00323. Kita klik. Ini dia untuk orderannya. Nah ini statusnya ada quotation send ya teman-teman. Nah untuk memastikan orderan ini kuantitasnya atau produk yang sudah benar, kita itu bisa memastikan dengan cara mengirim dulu email kepada pihak customernya teman-teman. Jadi kita klik aja yang bagian send by email. Nah kemudian ini dia. Kalau misalnya tinggal kirim dengan cara klik yang bagian send. Oke, jika sudah kita balik lagi ke bagian customer, kemudian kita cek yang my account. Kita lihat tuh untuk bagian quotation. Bisa lihat kan itu untuk quotationnya itu udah masuk S00232. Nah bisa kita lihat ya teman-teman, ini quotationnya sudah masuk ke pihak customernya. Nah di sini kita juga disuruh untuk send and pay. Kita klik aja. Nah ini, nah kalau misalnya dirasa sudah benar, kita tinggal memasukkan nama lengkap kita, terus juga tanda tangan ya teman-teman. Nah ini jumlahnya sekian. Validate ordernya, kemudian kita klik yang bagian accept and sign. Ini berarti orderannya sudah benar, orderan yang masuk yang berdasarkan quotationnya. Oke, selanjutnya untuk itu kita pilih nih pay with apa misalnya. Kalau misalnya orderannya udah benar, kita misalnya pilih yang wire transfer. Jadi tinggal kita klik aja yang bagian wire transfer, kemudian kita klik yang bagian pay untuk melakukan pembayarannya. Nah ini dia tampilannya. Nah ini dapat kita lihat ya teman-teman.
kemudian kita balik lagi ke yang bagian admin, terus kita lihat bagian e-commerce. Tidak, ini kita confirm dulu, terlebih dahulu kita confirm. Nah, terus itu statusnya udah berubah ya, tadinya quotation jadi sales order. Nah, bisa kita lihat juga di bagian customernya di my account, kemudian kita masuk ke bagian sales order. Nah, kita buka yang bagian sales order S00323. Nah, bisa kita lihat untuk delivery ordersnya itu statusnya preparation ya, itu berarti dalam proses persiapan. Nah, kita tinggal create invoice, kemudian pilih yang regular invoice dan create and view invoice. Nah, di sini udah ada draftnya, draft dari pembeliannya tadi, kemudian kita akan confirm. Nah, ini statusnya dari draft menjadi post. Kita lihat lagi di bagian customer, my account, kemudian kita lihat ke bagian invoice. Nah, invoice-nya juga di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, invoice untuk yang tadi. Ini bisa kita lihat di sini, kita tunggu dulu loading. Dia invoice-nya sudah jadi dengan totalnya 777.000, itu sudah termasuk dengan pajak. Nah, kemudian kita melakukan pembayaran pay now. Kita pilih pay with apa, terus kemudian kita klik yang bagian pay. Oke, sudah. Balik lagi ke akun admin, terus kita register payment, create payment. Nah, ini statusnya juga sudah in payment. Kemudian selanjutnya kita balik lagi ke akun si customer tadi, kita cek. Nah, ini di sini kan kita bayar dulu ya teman-teman, jadi kan masih in payment. Oke. Nah, terus ini statusnya udah berubah menjadi paid ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Berarti ini pembayarannya itu sudah dilakukan atau sudah berhasil. Kita lihat lagi ke bagian account, terus ke bagian sales order, kita buka sales order yang tadi. Nah, kita bisa lihat di sini untuk invoice-nya itu statusnya menjadi paid dan delivery order-nya itu dalam proses atau preparation. Selanjutnya kita balik lagi ke akun adminnya, kemudian kita bagi ke e-commerce, terus order. Kita lihat untuk orderan yang S00323 benar. Ini kita klik, bisa kita lihat ya teman-teman. Bagian ini itu statusnya kita lihat ya, sudah done. Dan kita cek juga untuk yang di bagian customernya. Nah, di bagian ini kita buka sales order, kita buka yang tadi, terus kita lihat ke bawah, dan ini delivery ordernya juga statusnya udah berubah ya teman-teman. Nah, ini dia menjadi shipment. Nah, ini proses checkoutnya sudah berhasil dan sudah selesai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.